Halo pemirsa, senang sekali program Hot Economy kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Andi Rahmi, inilah Hot Economy. Pemerintah bertekad mewujudkan target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2019. Bahkan Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot Menteri Pariwisata Arief Yahya jika target itu tidak tercapai. Presiden Joko Widodo menyatakan keseriusannya untuk menggait wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang pada tahun 2019. Target itu terbilang fantastis mengingat jumlah wisatawan mancanegara tahun lalu hanya 9 juta orang. Bahkan Jokowi menyatakan akan mencopot Menteri Pariwisata Arief Yahya jika target itu tidak tercapai. Saat ini jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia relatif lebih sedikit jika dibandingkan negara tetangga yaitu Thailand dan Malaysia. Thailand berhasil menggait 29,8 juta wisatawan, sedangkan Malaysia sebanyak 24 juta wisatawan per tahunnya. Padahal destinasi wisata Indonesia lebih banyak. Salah satu langkah demi menuju angka 20 juta wisatawan adalah dengan mengembangkan lokasi wisata unggulan. Saat ini, pemerintah tengah merancang 10 destinasi wisata baru yang siap menarik minat wisatawan. Karena juga pemerintah sekarang ini memang sedang mengembangkan 10 destinasi wisata baru. Baik yang berada di Danau Toba, di Wakatobi, di Pulau Komodo, Labuan Bajo, di Mandalika, di Nusa Tenggara Barat, dan yang lain-lainnya. Saya kira dengan pengembangan pariwisata ini, kita harapkan nantinya pada 2019 target saya kepada Menteri Pariwisata dari tahun yang lalu hanya 9 juta wisatawan yang ke Indonesia. Saya sudah targetkan 2019 harus sudah mencapai 2 kali lipat lebih, yaitu lebih dari 20 juta. Presiden juga meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM untuk mengakomodasi dan mempercepat realisasi investasi di sektor pariwisata. Pasalnya, masih banyak investor yang datang kepada Presiden Joko Widodo dan menanyakan tentang prospek bisnis pariwisata di Indonesia. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemerintah menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019, 2 kali lipat dari kedatangan Wisman pada tahun lalu yang berada di kisaran 9 juta orang. Lantas apakah target ini dapat tercapai nantinya dan apa saja yang menjadi penghambat pengembangan sektor pariwisata Indonesia? Langsung saja kita membahasnya bersama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2011 hingga 2014 Sapta Nirwandar, dan akan bergabung Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pariwisata Kosmian Pujiadi nanti. Selamat malam Pak. Selamat malam Tadi. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV di Hot Economy. Target 20 juta Wisman tahun 2019 nanti. Bagaimana Anda melihat ini? Optimistis atau terlalu tinggi mimpinya? Ya ini challenging ya. Jadi Pak Presiden menetapkan 20 juta. Memang tidak mudah. Tapi possible. Kan mungkin saja gitu, asal dengan prerequisite yang sangat keras kerjanya dan juga tentunya juga terintegrasi policies-nya, termasuk juga tentunya pengembangan produk-produk, destinasi dan juga atraksi yang ada di Indonesia. Oke, tadi Anda menyatakan tidak ada yang tidak mungkin begitu ya? Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi ada persyaratan yang sangat ketat. Bisa dielaborasi lebih lanjut apa yang harus diperhatikan? Kelihatannya pemerintah sudah bergerak ya untuk ke infrastruktur. Artinya ini salah satu prerequisite bahwa infrastruktur penting. Tapi juga ada spot-spot yang segmented. Jadi kalau kita ini, kalau bahasa gampangnya alugada tuh. Artinya apa lu mau ada itu. Ya kan? Ada laut, ada gunung, ada danau dan seterusnya. Nah ini gimana segmen-segmen ini kita berdayakan, terutama yang sering disebut laut, poros laut. Jadi kalau kita membayangkan pariwisata tidak hanya dari udara, bisa juga melalui laut. Justru jumlahnya dan signifikansinya besar. Nah mengapa Thailand besar? Karena jangan lupa arus kunjungan melalui laut
cruise liner, yachters, dan seterusnya itu besar sekali. Nah ini juga menjadikan mereka lebih banyak yang berkunjung. Nah sedangkan kita yang ini relatif tidak terlalu banyak, ya relatif tidak banyak. Masih kita berkutat ke soal kedatangan dari udara. Nah ini contoh saja ya, kita belum punya cruise terminal yang integrated dengan udara ya. Jadi ya, yang disebut fly cruise, wisata pesiar dengan digabung dengan terbang, dengan flight dari Eropa, dari mana-mana dia sandar di Bali, terus dia bisa jalan-jalan sekitar Indonesia sampai Australia dan seterusnya. Nah dulu itu hanya beberapa calls, artinya beberapa kunjungan wisatawan ke sana. Sekarang sudah lebih dari 300 call. Nah ini bukan pekerjaan mudah pastinya. Ini Pak, ya. tidak. Jika kita ingin melibatkan siapa saja yang bisa kita libatkan di sini agar benar-benar pariwisata. Ya paling enggak kan pelabuhan. Pelabuhan ini kan perhubungan. Sudah itu juga cruise liner ini juga tentunya swasta, private business, dan juga travel agent yang handle di ground handling. Pemerintah tentunya memfasilitasi kemudahan on-board services alias untuk visa dan seterusnya, kelihatannya itu relatif lebih mudah. Nah ini dan juga pelabuhan, fasilitas pelabuhan yang juga harus memadai. Bayangkan kalau ada sekali debarkasi 3.000 orang itu berapa? Menurut saya ini apalagi kita punya wilayah laut yang begitu indah untuk ke Labuan Bajo tadi, untuk ke Wakatobi, untuk kemana-mana. Ini salah satu. Nah yang kedua juga ini yang agak luput ya, kita tidak terlalu konsentrasi di MICE. Itu juga salah satu potensi yang bisa kita gali. Pak Sabta, kita akan bicarakan tentang itu nanti di segmen berikutnya. Saya harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Hot Economy akan kembali. Pemerintah menetapkan target kunjungan Wisman pada tahun 2019 sebanyak 20 juta orang. Dan bagaimanakah data terkini kunjungan Wisman ke Indonesia? Kita langsung bergabung dengan Andra Lesmana yang akan memaparkan informasinya. Silakan Andra. Baik, terima kasih Ani. Kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2016 cenderung meningkat. Kita bisa melihat pada Januari 2016, 814.000 Wisman berkunjung ke Indonesia. Dan pada data terakhir di Oktober mencapai 1.040.000 orang. Kita bisa melihat terjadi penurunan di bulan April sebesar 14.000 orang dari bulan sebelumnya, serta di bulan Juni, Agustus, dan September. Tercatat pada bulan September, 1.006.653 orang Wisman berada di Indonesia. Kita akan coba lihat datanya di sini. Ya, ini dia datanya di bulan Januari di angka 814.303. Kemudian sempat naik. Dan di bulan Mei hingga Juni sempat turun, namun di bulan Juni hingga Juli terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dari 857.651 meningkat menjadi 1.032.741. Dan hingga bulan Oktober 2016 ini cukup stabil di angka di atas 1 juta, dan di bulan Oktober sendiri ada peningkatan sebanyak 1.040.651. Ya, kita akan lihat apabila dilihat dari data year on year, kunjungan Wisman pada periode Januari hingga Oktober 2016 mengalami peningkatan 9,54%. Ini dia datanya di year on year di Januari hingga Oktober tahun 2015. Angkanya di 8.584.322, sementara itu di tahun 2016 di kuartal yang sama yaitu 9.403.614. Baik, selanjutnya kita akan melihat negara asal Wisman yang berkunjung ke Indonesia. Di peringkat pertama ada Singapura yang di tahun 2016 ini ternyata mengalami penurunan sebanyak 5,06% dari 1.063.444 menurun menjadi 1.120.140. Sementara itu di peringkat kedua ada Malaysia yang juga turun 1,52% dari 886.804. Ini justru meningkat ya, ternyata 953. 953 dari 886.804 menjadi 1.120.140. 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 953 dari 886.8
Oh ya, turun dari 2015 ke 2016. Selanjutnya Jepang ini juga turun di tahun 2015 jumlahnya 393.193, kemudian turun di 2016 menjadi 390.081. Dan di peringkat keempat Korea Selatan juga turun 0,02%. Di tahun 2015 263.319, kemudian di tahun 2016 menjadi 263.265. Dan Taiwan yang terakhir. Kita akan lihat selanjutnya ini mengenai 10 destinasi pariwisata prioritas. Ya, untuk 10 destinasi pariwisata prioritas, di Pulau Sumatera ada 2, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, kemudian juga ada Pantai Tanjung Kelayang di Belitung. Dan di Pulau Jawa sendiri ada Kepulauan Seribu di Jakarta. Selanjutnya kita lihat di wilayah masih di Pulau Jawa, yaitu di nomor 4 ada Pantai Tanjung Lesung di Provinsi Banten, kemudian juga Candi Borobudur masih menjadi prioritas untuk pariwisata di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur ada Bromo, Tengger Semeru di daerah Jawa Timur. Selanjutnya kita akan lihat di pulau atau di wilayah timur. Ini dia di wilayah timur. Untuk nomor 7 ada kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dan nomor 8 Pulau Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan di nomor 9 ada Pulau Morotai di Maluku Utara. Dan terakhir, ya kita lihat ini di Nusa Tenggara Timur masih ada Labuan Bajo yang menjadi prioritas di tahun 2016 ini. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kita kembalikan nih. Silakan, Ani. Ya, Andra, ini menarik sekali. Terima kasih sebelumnya. Anda tadi menyebutkan bahwa Labuan Bajo masuk sebagai salah satu destinasi wisata prioritas pemerintah. Nah, apa saja yang menarik mengenai Labuan Bajo, Andra? Iya, nih di Labuan Bajo ini memang sangat menarik lokasinya. Baru-baru ini Pantai Nihiwatu di Labuan Bajo memenangi anugerah tujuan wisata terpopuler kebersihannya dalam Anugerah Pesona Indonesia 2016. Tidak hanya itu, Ani, majalah travel internasional Travel Plus Leisure menganugerahkan hotel terbaik sedunia 2016 kepada Nihiwatu Resort. Dan kebersihan menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi di Nihiwatu. Sehingga Labuan Bajo menarik bagi para wisatawan, terutama dari luar negara. Kembali ke Ani. Baik, Andra, terima kasih atas pemaparan Anda, dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita di Hot Economy ke Pak Sapta terlebih dahulu. Tadi kita sudah lihat ada 10 destinasi wisata prioritas yang tengah digarap oleh pemerintah. Kita menyebutnya sebagai 10 Bali baru begitu. Nah, dari 10 itu apakah sebetulnya masih ada wisata-wisata daerah-daerah lain yang potensial untuk bisa digali atau dikembangkan untuk menggait sebanyak-banyaknya wisatawan mancanegara? Kalau saya lihat sih, ini kan program yang jangka panjang. Untuk membuat satu kawasan pariwisata itu butuh waktu. Bisa tidak hanya infrastruktur, termasuk juga tentunya promosi dan seterusnya. Kita ambil aja contoh Bali Tourism Development Corporation, Nusa Dua. Itu zamannya Pak Yof tuh. Baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun setelah itu. Lama sekali ya? Ya, 10 tahun. Ya memang butuh waktu untuk satu kawasan. Tidak bisa paling nggak 5 tahun. Okay. Sekarang kalau targetnya 2019, 20 juta? 20 juta, kawasan itu mestinya ada yang sudah fit, ada yang belum. Okay. Tapi menurut saya harus kita juga membenahi klaster-klaster di bawahnya, yang juga punya potensi. Contoh aja yang paling kelihatan seperti Banyuwangi. Dia tidak termasuk, tapi sekarang sudah menjadi destinasi berkelas. Okay. Ya. Apalagi umpamanya juga kita lihat yang nggak usah jauh, daerah Palembang. Palembang itu sudah menjadi sport tourism. Nggak masuk klaster juga, tapi bisa dipoles karena flight dulu zaman 5-6 tahun dulu cuman 6-7 flight. Sekarang sudah 40 flight. Artinya banyak sekali destinasi wisata selain 10 Bali baru ini yang bisa mengundang turis gitu. Bisa mengundang, dan itu kalau diakumulasi akan lebih besar. Nah, contohnya juga apalagi Sumatera Barat termasuk itu juga satu hal yang bisa dikembangkan menjadi
halal tourism destination. Nah, itu juga menarik. Kita akan diskusikan itu ini soal juga banyak yang halal, sekarang ya. peminat. Saya ke Pak Kosmian dulu nih. itu. Pak Kosmian, selamat datang akhirnya bergabung dengan kita. Terima kasih banyak Pak Kosmian. Ini disebutkan kalau misalnya kita berkaca pada World Travel Market yang kemarin, ini kebanyakan pengunjung hanya mengenal tiga kota saja di Indonesia, yaitu Jakarta, Bali, dan Kepri. Nah, menurut Anda mengapa bisa seperti ini dan apa yang perlu diperbaiki sehingga kita bisa menjual Indonesia semaksimal mungkin dalam hal pariwisata tentu saja. Pertama, Mbak Ani, tourism is not given, but must be created. Ya, tidak cukup pemandangan yang baik saja yang bisa kita jual, tapi harus kita bangun, didesain supaya mempunyai keunggulan masing-masing. Kemudian harus dikelola supaya pengunjung maupun pelaku pariwisatanya nyaman. Kemudian juga harus dilakukan promosi. Promosi itu adalah terutama MICE, meeting, incentive, conference, exhibition, dan event. Ini supaya orang tahu keberadaan destinasi itu dan mau datang, mau berkunjung. Ya. Yang lebih penting lagi untuk menciptakan suatu destinasi itu harus diberikan insentif. Ibaratnya kita seperti membangun sebuah mall. Ya. Membangun itu pertama-tama mall itu harus didesain dengan baik, kontennya nanti apa, ya, keunggulannya apa, lokasinya, aksesnya paling penting. Kemudian harus dikelola dengan baik, kemudian memberikan insentif kepada terutama anchor tenant untuk mau buka, kemudian juga dilakukan promosi supaya pengunjung mau datang. Jadi ini persis sebetulnya membangun suatu destinasi dengan membangun mall tuh mirip-mirip, gitu ya. Dan kita bisa lihat bahwa banyak sekali destinasi kita ini ibarat suatu mall yang tadinya terkenal downgrade menjadi pasar tradisional, ya, sudah tidak nyaman dan hanya bisa untuk lokal market saja. Ini sekali lagi pekerjaan berat dan harus ditanggung oleh banyak pihak. Nanti saya akan tanya peran dari pelaku industri pariwisata sendiri seperti apa di segmen berikut. Saya harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Hot Ekonomi akan kembali. Anda kembali bersama Hot Ekonomi pemirsa. Kita akan lanjutkan di segmen ini. Saya lebih suka berbicara masalah solusi. Apa yang harus kita lakukan ke depan untuk memperbaiki pariwisata kita. Ini kita ketahui kalau misalnya berbicara masalah dana promosi ya Pak Sapta. Ini cuma kurang dari 3 triliun ya di tahun ini. Apakah ini cukup efektif untuk menggait wisatawan-wisatawan mancanegara kalau memang targetnya adalah nanti 20 juta di 2019? Kalau kita lihat sih di era Pak Jokowi ini dana promosi itu cukup besar. Dulu zaman saya cuma 300 miliar. Jadi artinya tinggal gimana memanfaatkan ini kan. Itu tadi Pak Utut yang sebagai pengontrol APBN mengatakan dia menginginkan sesuatu yang tidak hanya melalui national branding, bisa juga melalui yang disebut destination branding dan hard selling. Nah ini kerjaannya Pak Kosmian. Hard selling itu artinya jualan yang langsung kepada destinasi-destinasi yang satu kita nggak bisa deny, yang unggulan. Kedua yang second layer yang memang juga sudah ready, sudah hampir siap. Seperti tadi ada Labuan Bajo, ada Batam, ada Riau, ada macam-macam kan. Kita tidak harus menunggu sampai yang 10 tadi jadi. Jadi ini juga harus dipikirkan untuk brand-brand lokalnya. Itu. Second layernya ini. Ya. Kedua jangan lupa tadi juga kita ini negara maritim. Kita juga harus mengundang orang melalui jalur laut. Nah contoh, kenapa Phuket banyak sekali dikunjungi? Setiap minggu itu paling tidak ada cruise lokal ASEAN yang ke sana. Langkawi juga. Coba yang kita yang ke Medan belum ada itu. Itu mengapa Thailand bisa dikunjungi 29,8 juta sementara Malaysia 24 juta sementara kita masih 10,5 juta begitu. Dan itu yang di cruise itu juga termasuk high spending. Belum yang kecil-kecil ya. Nah, yang kemarin Royal Caribbean itu dari Singapura memang biangnya karena dia integrated terminalnya di sana. Ke Langkawi, Port Klang dulu Langkawi dan terus ke Phuket. Ini masukan every night, pemerintah ya. Every night itu ya bayangin kalau dia 15 tingkat kapal ya paling nggak 5.000. Pak Kosmian,
tadi disarankan untuk menjual yang second layer. Apakah cukup profit untuk menjual event gitu atau berbagai acara-acara pariwisata lainnya untuk wisata-wisata atau destinasi yang second layer? Jelas, hampir semua tempat sebenarnya bisa dijadikan destinasi. Kita bicara dalam pariwisata ini how to create supply, yaitu destinasinya yang harus dibangun kembali, insentif kepada pelaku pariwisata, dan kemudian juga CEO-nya yang komit. Karena ada itu CEO di sini adalah bupati dan wali kota, ya, pajak-pajaknya, izinnya dan lain-lain, SDM-nya dan kemudian kalender eventnya. Kemudian kita bicara how to create demand. Demand ini penting, yaitu kita bicara ada 2 segmen market, yang satu lokal, 265 juta wisatawan lokal yang sekarang berkunjung, dan 12 juta dengan asing. How to create demand, mereka pun juga kita harus membuat paket perjalanan yang atraktif buat mereka. Ini, dan supaya mereka mau mencoba harus diberikan insentif. Ini kalau untuk yang asing, kita 2018 ini kita akan melakukan visit Indonesia, ya, menciptakan paket-paket perjalanan wisata yang menarik yang akan kita jual ke luar negeri. Dan itu harus diberikan insentif. Di semua negara melakukan insentif. Kita bicara mall juga kan harus diberikan insentif pengunjung mau datang. Apakah airline-nya, apakah paket perjalanannya, macam-macam yang dilakukan oleh Tiongkok, Amerika, maupun semua negara. Minimal 5 tahun pertama. Kemudian juga how to create demand untuk lokal, destinasi yang udah kita bangun ini akan mati, Mbak. Dalam 5-10 tahun akan bangkrut, tutup kalau pemerintah tidak mensupport supaya pengunjung mau datang. Dan ini ujung tombaknya adalah di lokal, wisatawan lokal. Lagi-lagi daerah, ini saya mau penasaran. Wisatawan lokal ini, Mbak, ya 255 juta, ujung tombaknya adalah kegiatan pemerintah di daerah-daerah itu. Pusat maupun daerah ya? Pusat maupun daerah. Jadi kita tentukan destinasi wisata, kegiatan pemerintah itu ditingkatkan. Bukan di-cut budgetnya. Meeting, litbangnya itu ya, pendidikannya semua ditingkatkan di daerah wisata. Kalau perlu malah ada semacam ladies program. Apa tuh? Jadi mereka meeting 5 hari di suatu tempat destinasi wisata, istri kerabatnya boleh bayar sendiri, kemudian melakukan ladies program, belanja kuliner. Oke, ini usulan dari pelaku industri pariwisata ya Pak belanja handicraft, sehingga rakyatnya bisa menikmatin juga. Pak Sapta, ini kenapa sedemikian sulitnya menggugah CEO daerah, yaitu para bupati, wali kota begitu ini untuk menjual atau pariwisata, memberikan porsi lebih bagi pariwisata daerahnya. Selama Anda di Kementerian Pariwisata, Anda melihat di mana masalahnya? Masalah yang utama itu tentunya harus punya visi bahwa pariwisata itu bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Itu satu. Kalau dia yakin itu bisa. Negara besar aja seperti Prancis, dia bangun sentra nuklir. Visi itu sudah ada atau belum? Dia juga pariwisatanya maju, 85 juta. Nah, yang kedua, pariwisata itu tidak quick yielding. Dia nggak bisa cepat. Bangun hotel nggak bisa 2 bulan. Paling nggak setahun. Nah, terus juga bangun destinasi, kalau bangun fisik gampang. Tadi itu yang Pak Utut bilang, bangun orangnya. Kalau satu daerah nggak biasa servis, jangan-jangan nanti bumerang buat mereka. Jadi ini yang menjadi ada sedikit relaktansi bahwa pariwisata tidak cepat. Tapi sekarang saya lebih optimis karena ada daerah-daerah tadi walaupun nggak banyak yang sukses. Success story itu ya. Ya itu yang membantu. Bahkan sekarang seperti teman saya di Banyuwangi itu dan juga ada di Labuan Bajo, termasuk juga di Wakatobi, itu menjadi pusat studi banding. Jika CEO di daerah ini sudah satu frekuensi dengan pemerintah pusat, sebetulnya berapa sih potensi pariwisata yang bisa kita gunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Kita akan diskusikan di segmen berikutnya. Saya harus jeda lagi. Pemirsa, Hot Ekonomi akan kembali. Ya pemirsa, Anda kembali ke Hot Ekonomi. Di rehat tadi ini diskusinya hangat sekali antar narasumber saya ini tentang berapa tenaga kerja yang bisa diserap oleh sektor pariwisata. Tapi kita bicara masalah kontribusi ke Pak Sapta. Pak Sapta, 2015 kontribusi pariwisata terhadap PDB 4%. Devisanya sekitar 144 sampai 155 triliun rupiah. Jika potensi pariwisata bisa dioptimalkan dan CEO daerah ini satu frekuensi dengan pemerintah pusat, kira-kira bisa seberapa besar potensinya? Ya kalau kita punya 10 pulau besar, di sana ada 10 destinasi unggulan, atau
10 semi unggulan, satu destinasi itu 3 juta, 2 juta, sudah 30 juta. Kalau spendingnya $1.200, itu sudah $36 miliar. Itu divisa yang besar. Itu baru Wisman. Belum lagi yang nasional. Oke lah, nasional itu kan dari kita ke kita. Bisa, kenapa enggak? Prancis itu negaranya cuma berapa square meter dibanding Indonesia. Dia 86 juta. Spain 63 juta. Yang dilihat juga itu juga. Dari pariwisata saja. Itali ya lumayan cantik Itali. Itu 40 juta. Sekarang apalagi kita lihat, ambil UAE. UAE juga walaupun transit, tapi juga dia sekarang sudah sampai 20 juta. Nah, jadi menurut saya ini memang Pak Presiden memberikan impuls seperti ini. Menurut saya juga artinya dibarengi dengan tentunya para tadi yang disebut Pak Kosmian, CEO dan seterusnya. Karena memang pariwisata inilah satunya industri yang sangat multisektor, sangat multisektor. Artinya semua bisa sangat mengkait dan seterusnya. Dan juga dari kalau bisa upstream sama downstream, dari hulu pertanian, perikanan, ya kan? Semua sektor sampai begitu. services, sampai semua, sampai apa services digital, online. Sekarang dengan travel sekarang sudah eranya begitu ya, Pak Sabta ya. Jadi saya ke Pak Kosmian terlebih dahulu, Pak. Ini tadi sudah disebutkan negara-negara asal kunjungan wisatawan mancanegara. Nah, negara-negara mana lagi yang sebetulnya masih bisa kita optimalkan? Sebetulnya seperti strategi yang dilakukan oleh Menpar, kita fokus kepada 5 negara utama aja. Itu aja udah cukup. Ya. Mana aja tuh, Pak? Itu ada Australia, Tiongkok, Korea, Jepang, Rusia. Cuman masalah yang dihadapi adalah direct flight kita ke kota-kota mereka itu baru 30%, kurang dari 30%. Anda bayangkan, Malaysia itu sudah 75%. Ada sekitar 30 kota di Tiongkok yang terhubung langsung dengan semua kota-kota yang di Malaysia. Oke, jadi bebas visa yang diberikan pemerintah Indonesia ke 168 negara itu kurang efektif tanpa direct flight? Tanpa direct flight, betul. Dan saya kasih contoh misalnya Jepang. Jepang itu 1-2 tahun yang lalu turisnya sekitar 9 juta. Saya baca ya. Kemudian dia mentargetkan jadi 20 juta seperti kita dalam 5 tahun. Kemudian PM-nya melakukan bebas visa untuk dari Tiongkok. Tiba-tiba dalam setahun pengunjungnya lebih dari 20 juta. Itu bayangkan. Cuman dia sudah terhubung direct flight namanya kota-kota di Jepang dengan berbagai kota di Tiongkok. Kita ini paling nggak lebih dari 5 di Tiongkok. Rusia, kita bicara Rusia, segmen market orang Rusia yang datang ke Indonesia itu Indonesia Apa hambatan kita membuka direct flight ke negara-negara atau kota? Saya nggak tahu, itu masalah perhubungan. Tapi ada satu lagi Mbak Ani ya, yang juga nggak pernah terlihat sebetulnya potensi market kita besar, India. Kita punya hubungan sejarah yang panjang dengan India, ya. Tapi kita nggak punya direct flight juga dengan India. Nggak tahu sebabnya apa, ini yang perlu dipertanyakan ya. Dan jadi India itu kan 800 juta, dia nomor 2 setelah China, setelah Tiongkok. Dan yang kaya sekitar, artinya yang high end 20%. Jadi 20 juta wisatawan mancanegara di 2019 sebetulnya bukan angka yang tidak mungkin begitu ya. Kita bisa mencapai itu, target yang sudah ditetapkan pemerintah, asal kita sudah berdiskusikan tadi masukan-masukannya apa saja, dan juga dari pihak swasta sudah bersedia untuk memberikan peran, untuk berperan dan bersama untuk mendukung target yang ditetapkan oleh pemerintah begitu ya. Kita punya banyak program, banyak rekomendasi yang sudah kita buat di Kadin maupun di PHRI ya, dan itu akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden dan kepada Menteri terkait. Itu rekomendasi yang kalau hal-hal yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan campur tangan pemerintah pusat dengan Presiden, mari dikerjakan bersama. Mari harus dikerjakan bersama. Jadi memang ini adalah masalah kita semua, ya. Dan para CEO di daerah itu dia harus aware bahwa ya itu masukan untuk pemerintah ya. Dan ya, ini pariwisata itu dilakukan ya, pelakunya ini mulai dari nelayan yang mensuplai ikan, petani semua yang mensuplai semua dari kecil sampai besar. Pak Kosmian, terima kasih banyak. Pak Sabta juga terima kasih banyak. Semoga memang target bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan target 20 juta bisa tercapai sehingga perekonomian kita bisa maju dari pariwisata. Amin. Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook dan juga YouTube. Mewakili
Mewakili rekan Andra Lesmana, saya Ani Rahmi undur diri. Sampai jumpa. Dikelola dengan baik, kemudian mengundang, memberikan insentif kepada terutama anchor tenant untuk mau buka, kemudian juga dilakukan promosi supaya pengunjung mau datang. Jadi ini persis sebetulnya membangun suatu destinasi dengan membangun mall tuh mirip-mirip, gitu ya. Dan kita bisa lihat bahwa banyak sekali destinasi kita ini ibarat suatu mall yang tadinya terkenal downgrade menjadi pasar tradisional, ya sudah tidak nyaman dan hanya bisa untuk lokal market saja. Ini sekali lagi pekerjaan berat dan harus ditanggung oleh banyak pihak. Nanti saya akan tanya peran dari pelaku industri pariwisata sendiri seperti apa di segmen berikut. Saya harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Hot Ekonomi akan kembali. Anda kembali bersama Hot Ekonomi, pemirsa. Kita akan lanjutkan di segmen ini. Saya lebih suka berbicara masalah solusi. Apa yang harus kita lakukan ke depan untuk memperbaiki pariwisata kita. Ini kita ketahui kalau misalnya berbicara masalah dana promosi ya Pak Sapta. Ini cuma kurang dari 3 triliun ya di tahun ini. Apakah ini cukup efektif untuk menggait wisatawan-wisatawan mancanegara kalau memang targetnya adalah nanti 20 juta di 2019? Kalau kita lihat sih di era Pak Jokowi ini dana promosi itu cukup besar. Dulu zaman saya cuma 300 miliar. Jadi artinya tinggal gimana memanfaatkan ini kan. Itu tadi Pak Utut yang sebagai pengontrol APBN mengatakan dia menginginkan sesuatu yang tidak hanya melalui national branding, bisa juga melalui yang disebut destination branding dan hard selling. Nah ini kerjaannya Pak Kosmian. Hard selling itu artinya jualan yang langsung kepada destinasi-destinasi yang satu kita nggak bisa deny yang unggulan, kedua yang second layer yang memang juga sudah ready, sudah hampir siap. Seperti tadi ada Labuan Bajo, ada Batam, ada Riau, ada macam-macam kan. Kita tidak harus menunggu sampai yang 10 tadi jadi. Jadi ini juga harus dipikirkan untuk brand-brand lokalnya. Itu. Second layernya ini. Ya. Kedua, jangan lupa tadi juga kita ini negara maritim. Kita juga harus mengundang orang melalui jalur laut. Nah contoh, kenapa Phuket banyak sekali dikunjungi? Setiap minggu itu paling tidak ada cruise lokal ASEAN yang ke sana. Langkawi juga. Coba yang kita yang ke Medan belum ada itu. Itu mengapa Thailand bisa dikunjungi 29,8 juta sementara Malaysia 24 juta sementara kita masih 10,5 juta begitu. Dan itu yang di cruise itu juga termasuk high spending. Belum yang kecil-kecil ya. Nah, yang kemarin Royal Caribbean itu dari Singapura memang biangnya karena dia integrated terminalnya di sana. Ke Langkawi, Port Klang dulu Langkawi dan terus ke Phuket. Ini masukan every night, pemerintah ya. Every night itu ya bayangin kalau dia 15 tingkat kapal, ya paling nggak 5.000. Pak Kosmian, tadi disarankan untuk menjual yang second layer. Apakah cukup profit untuk menjual event gitu atau berbagai acara-acara pariwisata lainnya untuk wisata-wisata atau destinasi yang second layer? Jelas, hampir semua tempat sebenarnya bisa dijadikan destinasi. Kita bicara dalam pariwisata ini how to create supply, yaitu destinasinya yang harus dibangun kembali, insentif kepada pelaku pariwisata, dan kemudian juga CEO-nya yang komit. Karena ada itu CEO di sini adalah bupati dan wali kota.
ya, pajak-pajaknya, izinnya dan lain-lain, SDM-nya dan kemudian kalender eventnya. Kemudian kita bicara how to create demand. Demand ini penting, yaitu kita bicara ada 2 segmen market, yang satu lokal, 265 juta wisatawan lokal yang sekarang berkunjung, dan 12 juta dengan asing. How to create demand, mereka pun juga kita harus membuat paket perjalanan yang atraktif buat mereka. Ini dan supaya mereka mau mencoba harus diberikan insentif. Ini kalau untuk yang asing, kita 2018 ini kita akan melakukan visit Indonesia, ya, menciptakan paket-paket perjalanan wisata yang menarik yang akan kita jual ke luar negeri. Dan itu harus diberikan insentif. Di semua negara melakukan insentif. Kita bicara mall juga kan harus diberikan insentif pengunjung mau datang. Apakah airline-nya, apakah paket perjalanannya, macam-macam yang dilakukan oleh Tiongkok, Amerika maupun semua negara. Minimal 5 tahun pertama. Kemudian juga how to create demand untuk lokal. Destinasi yang udah kita bangun ini akan mati, Mbak. Dalam 5-10 tahun akan bangkrut, tutup kalau pemerintah tidak mensupport supaya pengunjung mau datang. Dan ini ujung tombaknya adalah di lokal, wisatawan lokal. Lagi-lagi daerah, ini saya mau penasaran. Wisatawan lokal ini, Mbak, ya 255 juta, ujung tombaknya adalah kegiatan pemerintah di daerah-daerah itu. Pusat maupun daerah ya? Pusat maupun daerah. Jadi kita tentukan destinasi wisata, kegiatan pemerintah itu ditingkatkan. Halo pemirsa, senang sekali program Hot Economy kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Andi Rahmi, inilah Hot Economy. Pemerintah bertekad mewujudkan target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2019. Bahkan Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot Menteri Pariwisata Arief Yahya jika target itu tidak tercapai. Presiden Joko Widodo menyatakan keseriusannya untuk menggait wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang pada tahun 2019. Target itu terbilang fantastis mengingat jumlah wisatawan mancanegara tahun lalu hanya 9 juta orang. Bahkan Jokowi menyatakan akan mencopot Menteri Pariwisata Arief Yahya jika target itu tidak tercapai. Saat ini jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia relatif lebih sedikit jika dibandingkan negara tetangga yaitu Thailand dan Malaysia. Thailand berhasil menggait 29,8 juta wisatawan, sedangkan Malaysia sebanyak 24 juta wisatawan per tahunnya. Padahal destinasi wisata Indonesia lebih banyak. Salah satu langkah demi menuju angka 20 juta wisatawan adalah dengan mengembangkan lokasi wisata unggulan. Saat ini, pemerintah tengah merancang 10 destinasi wisata baru yang siap menarik minat wisatawan. Karena juga pemerintah sekarang ini memang sedang mengembangkan 10 destinasi wisata baru. Baik yang berada di Danau Toba, di Wakatobi, di Pulau Komodo, Labuan Bajo, di Mandalika, di Nusa Tenggara Barat, dan yang lain-lainnya. Saya kira dengan pengembangan pariwisata ini, kita harapkan nantinya pada 2019 target saya kepada Menteri Pariwisata dari tahun yang lalu hanya 9 juta wisatawan yang ke Indonesia. Saya sudah targetkan 2019 harus sudah mencapai 2 kali lipat lebih, yaitu lebih dari 20 juta. Presiden juga meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM untuk mengakomodasi dan mempercepat realisasi investasi di sektor pariwisata. Pasalnya, masih banyak investor yang datang kepada Presiden Joko Widodo dan menanyakan tentang prospek bisnis pariwisata di Indonesia. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.
Pemerintah menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019, 2 kali lipat dari kedatangan Wisman pada tahun lalu yang berada di kisaran 9 juta orang. Lantas apakah target ini dapat tercapai nantinya dan apa saja yang menjadi penghambat pengembangan sektor pariwisata Indonesia? Langsung saja kita membahasnya bersama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2011 hingga 2014 Sapta Nirwandar, dan akan bergabung Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pariwisata Kosmian Pujiadi nanti. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV di Hot Economy. Target 20 juta Wisman tahun 2019 nanti. Bagaimana Anda melihat ini? Optimistis atau terlalu tinggi mimpinya? Ya ini challenging ya. Jadi Pak Presiden menetapkan 20 juta. Memang tidak mudah. Tapi possible. Kan mungkin saja gitu, asal dengan prerequisite yang sangat keras kerjanya dan juga tentunya juga terintegrasi policy-nya, termasuk juga tentunya pengembangan produk-produk destinasi dan juga atraksi yang ada di Indonesia. Oke, tadi Anda menyatakan tidak ada yang tidak mungkin begitu ya? Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi ada persyaratan yang sangat ketat. Bisa dielaborasi lebih lanjut apa yang harus diperhatikan? Kelihatannya pemerintah sudah bergerak ya untuk infrastruktur. Artinya ini salah satu prerequisite bahwa infrastruktur penting. Tapi juga ada spot-spot yang segmented. Jadi kalau kita ini, kalau bahasa gampangnya alugada tuh. Artinya apa lu mau ada itu. Nah, ya kan? Ada laut, ada gunung, ada danau dan seterusnya. Nah ini gimana segmen-segmen ini kita berdayakan, terutama yang sering disebut laut, poros laut. Jadi kalau kita membayangkan pariwisata tidak hanya dari udara, bisa juga melalui laut. Justru jumlahnya dan signifikansinya besar. Nah mengapa Thailand besar? Karena jangan lupa arus kunjungan melalui laut, cruise liner, yachters dan seterusnya itu besar sekali. Nah ini juga menjadikan mereka lebih banyak yang berkunjung. Nah sedangkan kita yang ini relatif tidak terlalu banyak, ya relatif tidak banyak. Masih kita berkutat ke soal kedatangan dari udara. Nah ini contoh saja ya, kita belum punya cruise terminal yang integrated dengan udara ya. Jadi yang disebut fly cruise, wisata pesiar dengan digabung dengan terbang, dengan flight dari Eropa, dari mana-mana dia sandar di Bali, terus dia bisa jalan-jalan sekitar Indonesia sampai Australia dan seterusnya. Nah dulu itu hanya beberapa calls, artinya beberapa kunjungan wisatawan ke sana. Sekarang sudah lebih dari 300 call. Nah ini bukan pekerjaan mudah pasti. Ini tidak. Jika kita ingin melibatkan siapa saja yang bisa kita libatkan di sini agar benar-benar pariwisata. Ya paling enggak kan pelabuhan. Pelabuhan ini kan perhubungan. Sudah itu juga cruise liner ini juga tentunya swasta, private business, dan juga travel agent yang handle di ground handling. Pemerintah tentunya memfasilitasi kemudahan on-board services alias untuk visa dan seterusnya, kelihatannya itu relatif lebih mudah. Nah ini dan juga pelabuhan, fasilitas pelabuhan yang juga harus memadai. Bayangkan kalau ada sekali debarkasi 3.000 orang itu berapa? Menurut saya ini apalagi kita punya wilayah laut yang begitu indah untuk ke Labuan Bajo tadi, untuk ke Wakatobi, untuk kemana-mana. Ini salah satu. Nah yang kedua juga ini yang agak luput ya, kita tidak terlalu konsentrasi di MICE. Itu juga salah satu potensi yang bisa kita gali. Pak Sapta, kita akan bicarakan tentang itu nanti di segmen berikutnya. Saya harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Hot Economy akan kembali. Pemerintah menetapkan target kunjungan Wisman pada tahun 2019 sebanyak 20 juta orang. Dan bagaimanakah data terkini kunjungan Wisman ke Indonesia? Kita langsung bergabung dengan Andra Lesmana yang akan memaparkan informasinya. Silakan Andra.
Baik, terima kasih Ani. Kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2016 cenderung meningkat. Kita bisa melihat pada Januari 2016, 814.000 wisman berkunjung ke Indonesia. Dan pada data terakhir di Oktober mencapai 1.040.000 orang. Kita bisa melihat terjadi penurunan di bulan April sebesar 14.000 orang dari bulan sebelumnya, serta di bulan Juni, Agustus, dan September. Tercatat pada bulan September, 1.006.653 orang wisman berada di Indonesia. Kita akan coba lihat datanya di sini. Ya, ini dia datanya di bulan Januari di angka 814.303, kemudian sempat naik. Dan di bulan Mei hingga Juni sempat turun, namun di bulan Juni hingga Juli terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dari 857.651 meningkat menjadi 1.032.741. Dan hingga bulan Oktober 2016 ini cukup stabil di angka di atas 1 juta, dan di bulan Oktober sendiri ada peningkatan sebanyak 1.040.651. Ya, kita akan lihat apabila dilihat dari data year on year, kunjungan wisman pada periode Januari hingga Oktober 2016 mengalami peningkatan 9,54%. Ini dia datanya di year on year di Januari hingga Oktober tahun 2015. Angkanya di 8.584.322, sementara itu di tahun 2016 di kuartal yang sama yaitu 9.403.614. Baik, selanjutnya kita akan melihat negara asal wisman yang berkunjung ke Indonesia. Di peringkat pertama ada Singapura yang di tahun 2016 ini ternyata mengalami penurunan sebanyak 5,06% dari 1.063.444 menurun menjadi 1.120.140. Sementara itu di peringkat kedua ada Malaysia yang juga turun 1,52% dari 886.804. Ini justru meningkat ya, ternyata 953. Oh ya, turun dari 2015 ke 2016. Selanjutnya Jepang ini juga turun di tahun 2015 jumlahnya 393.193, kemudian turun di 2016 menjadi 390.081. Dan di peringkat keempat Korea Selatan juga turun 0,02%. Di tahun 2015 263.319, kemudian di tahun 2016 menjadi 263.265. Dan Taiwan yang terakhir. Kita akan lihat selanjutnya ini mengenai 10 destinasi pariwisata prioritas. Ya, untuk 10 destinasi pariwisata prioritas, di Pulau Sumatera ada 2, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, kemudian juga ada Pantai Tanjung Kelayang di Belitung. Dan di Pulau Jawa sendiri ada Kepulauan Seribu di Jakarta. Selanjutnya kita lihat di wilayah masih di Pulau Jawa, yaitu di nomor 4 ada Pantai Tanjung Lesung di Provinsi Banten, kemudian juga Candi Borobudur masih menjadi prioritas untuk pariwisata di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur ada Bromo, Tengger Semeru di daerah Jawa Timur. Selanjutnya kita akan lihat di pulau atau di wilayah timur. Ini dia di wilayah timur. Untuk nomor 7 ada kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dan nomor 8 Pulau Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan di nomor 9 ada Pulau Morotai di Maluku Utara. Dan terakhir, ya kita lihat ini di Nusa Tenggara Timur masih ada Labuan Bajo yang menjadi prioritas di tahun 2016 ini. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kita kembalikan nih. Silakan, Ani. Ya, Andra, ini menarik sekali. Terima kasih sebelumnya. Anda tadi menyebutkan bahwa Labuan Bajo masuk sebagai salah satu destinasi wisata prioritas pemerintah. Nah, apa saja yang menarik mengenai Labuan Bajo, Andra? Iya, nih di Labuan Bajo ini memang sangat menarik lokasinya. Baru-baru ini Pantai Nihiwatu di Labuan Bajo memenangi anugerah tujuan wisata terpopuler kebersihannya dalam Anugerah Pesona Indonesia 2016. Tidak hanya itu, Ani, majalah Travel International Travel Plus Leisure menganugerahkan hotel terbaik sedunia 2016 kepada Nihiwatu Resort
dan kebersihan menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi di Nihiwatu. Sehingga Labuan Bajo menarik bagi para wisatawan, terutama dari luar negara. Kembali ke Adi. Baik Andra, terima kasih atas pemaparan Anda, dan pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan kita di Hot Economy ke Pak Sapta terlebih dahulu. Tadi kita sudah lihat ada 10 destinasi wisata prioritas yang tengah digarap oleh pemerintah. Kita menyebutnya sebagai 10 Bali baru begitu. Nah, dari 10 itu apakah sebetulnya masih ada wisata-wisata daerah-daerah lain yang potensial untuk bisa digali atau dikembangkan untuk menggait sebanyak-banyaknya wisatawan mancanegara? Kalau saya lihat sih, ini kan program yang jangka panjang. Untuk membuat satu kawasan pariwisata itu butuh waktu. Tidak hanya infrastruktur, termasuk juga tentunya promosi dan seterusnya. Kita ambil aja contoh Bali Tourism Development Corporation, Nusa Dua. Itu zamannya Pak Yov tuh. Baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun setelah itu. Lama sekali ya? Ya, 10 tahun. Ya memang butuh waktu untuk satu kawasan. Tidak bisa paling nggak 5 tahun. Okay. Sekarang kalau targetnya 2019, 20 juta? 20 juta, kawasan itu mestinya ada yang sudah fit, ada yang belum. Okay. Tapi menurut saya harus kita juga membenahi klaster-klaster di bawahnya, yang juga punya potensi. Contoh aja yang paling kelihatan seperti Banyuwangi. Dia tidak termasuk, tapi sekarang sudah menjadi destinasi berkelas. Okay. Ya. Apalagi umpamanya juga kita lihat yang nggak usah jauh, daerah Palembang. Palembang itu sudah menjadi sport tourism. Okay. Nggak masuk klaster juga, tapi bisa dipoles karena flight dulu zaman 5-6 tahun dulu cuman 6-7 flight. Sekarang sudah 40 flight. Artinya banyak sekali destinasi wisata selain 10 Bali baru ini yang bisa mengundang turis gitu. Bisa mengundang, dan itu kalau diakumulasi akan lebih besar. Okay. Nah, contohnya juga apalagi Sumatera Barat termasuk itu juga satu hal yang bisa dikembangkan menjadi halal tourism destination. Nah, itu juga menarik. Kita akan diskusikan itu soal ini juga banyak yang halal, sekarang peminat. Saya ke Pak Kosmian dulu nih. Pak Kosmian, selamat datang akhirnya bergabung dengan kita. Terima kasih banyak Pak Kosmian. Ini disebutkan kalau misalnya kita berkaca pada World Travel Market yang kemarin, ini kebanyakan pengunjung hanya mengenal tiga kota saja di Indonesia, yaitu Jakarta, Bali, dan Kepri. Nah, menurut Anda mengapa bisa seperti ini dan apa yang perlu diperbaiki sehingga kita bisa menjual Indonesia semaksimal mungkin dalam hal pariwisata tentu saja. Pertama, Mbak Ani, tourism is not given, but must be created. Ya, tidak cukup pemandangan yang baik saja yang bisa kita jual, tapi harus kita bangun, didesain supaya mempunyai keunggulan masing-masing. Kemudian harus dikelola supaya pengunjung maupun pelaku pariwisatanya nyaman. Kemudian juga harus dilakukan promosi. Promosi itu adalah terutama MICE, meeting, incentive, conference, exhibition, dan event. Ini supaya orang tahu keberadaan destinasi itu dan mau datang, mau berkunjung. Ya. Yang lebih penting lagi untuk menciptakan suatu destinasi itu harus diberikan insentif. Ibaratnya kita seperti membangun sebuah mall. Ya. Membangun itu pertama-tama mall itu harus didesain dengan baik, kontennya nanti apa, ya, keunggulannya apa, lokasinya, aksesnya paling penting. Okay. Kemudian harus bukan di-cut budgetnya, meeting, lead banknya itu ya, pendidikannya semua ditingkatkan di daerah wisata. Kalau perlu malah ada semacam ladies program. Apa tuh? Jadi mereka meeting 5 hari di suatu tempat destinasi wisata. Istri kerabatnya boleh bayar sendiri, kemudian melakukan edit program, belanja kuliner. Oke, ini usulan dari pelaku industri pariwisata ya Pak Kosmian. Pak Kosmian, saya mau tanya ke Pak Sapta. Pak Sapta, ini kenapa sedemikian sulitnya menggugah CEO daerah, yaitu para bupati, wali kota begitu, ini untuk menjual atau pariwisata, memberikan porsi lebih bagi pariwisata daerahnya. Selama Anda di Kementerian Pariwisata, Anda melihat di mana masalahnya? Masalah yang utama itu tentunya harus punya visi bahwa pariwisata itu bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Itu satu. Kalau dia yakin itu bisa. Negara besar aja seperti Prancis, dia bangun sentra nuklir. Visi itu sudah ada atau belum? Dia juga pariwisatanya maju, 85 juta. Nah, yang kedua, pariwisata itu tidak quick yielding. Dia nggak bisa cepat.
Bangun hotel nggak bisa 2 bulan, paling nggak setahun. Nah, terus juga bangun destinasi, kalau bangun fisik gampang. Tadi itu yang Pak Utut bilang, bangun orangnya. Kalau satu daerah nggak biasa servis, jangan-jangan nanti bumerang buat mereka. Jadi ini yang menjadi ada sedikit relaktansi bahwa pariwisata tidak cepat. Tapi sekarang saya lebih optimis karena ada daerah-daerah tadi walaupun nggak banyak yang sukses. Oke, success story itu ya. Ya itu yang membantu. Bahkan sekarang seperti teman saya di Banyuwangi itu dan juga ada di Labuan Bajo termasuk juga di Wakatobi, itu menjadi pusat studi banding. Jika CEO di daerah ini sudah satu frekuensi dengan pemerintah pusat, sebetulnya berapa sih potensi pariwisata yang bisa kita gunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Kita akan diskusikan di segmen berikutnya. Saya harus jeda lagi. Pemirsa, Hot Ekonomi akan kembali. Ya pemirsa, Anda kembali ke Hot Ekonomi. Di rehat tadi ini diskusinya hangat sekali antar narasumber saya ini tentang berapa tenaga kerja yang bisa diserap oleh sektor pariwisata. Tapi kita bicara masalah kontribusi ke Pak Sapta. Pak Sapta, 2015 kontribusi pariwisata terhadap PDB 4%. Devisanya sekitar 144 sampai 155 triliun rupiah. Jika potensi pariwisata bisa dioptimalkan dan CEO daerah ini satu frekuensi dengan pemerintah pusat, kira-kira bisa seberapa besar potensinya? Ya kalau kita punya 10 pulau besar, di sana ada 10 destinasi unggulan, atau 10 semi unggulan, satu destinasi itu 3 juta, 2 juta, sudah 30 juta. Kalau spendingnya $1.200, itu sudah 36 miliar dolar. Itu divisa yang besar. Itu baru Wisman. Belum lagi yang nasional. Oke lah, nasional itu kan dari kita ke kita. Bisa, kenapa enggak? Prancis itu negaranya cuma berapa square meter dibanding Indonesia. Dia 86 juta, Spain 63 juta. Yang dilihat juga itu juga. Dari pariwisata saja. Itali ya lumayan cantik, Itali. Itu 40 juta. Sekarang apalagi kita lihat, ambil UAE. UAE juga walaupun transit, tapi juga dia sekarang sudah sampai 20 juta. Nah jadi menurut saya ini memang Pak Presiden memberikan impuls seperti ini, menurut saya juga artinya dibarengi dengan tentunya para tadi yang disebut Pak Kosmen, CEO dan seterusnya. Karena memang pariwisata ini adalah satunya industri yang sangat multisektor, sangat multisektor. Artinya semua bisa saling mengkait dan seterusnya, dan juga dari kalau bisa upstream sama downstream, dari hulu pertanian, perikanan, ya kan? Semua sektor sampai begitu. Services, sampai semua, sampai apa services digital, online. Sekarang dengan travel sekarang sudah eranya begitu ya, Pak Sapta ya. Jadi ke Pak Kosmian terlebih dahulu, Pak. Ini tadi sudah disebutkan negara-negara asal kunjungan wisatawan mancanegara. Nah, negara-negara mana lagi yang sebetulnya masih bisa kita optimalkan? Sebetulnya seperti strategi yang dilakukan oleh Menpar, kita fokus kepada 5 negara utama aja. Itu aja sudah cukup. Ya. Mana aja tuh, Pak? Itu ada Australia, Tiongkok, Korea, Jepang, Rusia. Cuman masalah yang dihadapi adalah direct flight kita ke kota-kota mereka itu baru 30%, kurang dari 30%. Anda bayangkan Malaysia itu sudah 75%. Ada sekitar 30 kota di Tiongkok yang terhubung langsung dengan semua kota-kota yang di Malaysia. Oke, jadi bebas visa yang diberikan pemerintah Indonesia ke 168 negara itu kurang efektif tanpa direct flight. Tanpa direct flight, betul. Dan saya kasih contoh misalnya Jepang. Jepang itu 1-2 tahun yang lalu turisnya sekitar 9 juta. Saya baca ya. Kemudian dia mentargetkan menjadi 20 juta seperti kita dalam 5 tahun. Kemudian PM-nya melakukan bebas visa untuk